قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kesempatan sore hari ini pada malam Kamis Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus beramal soleh, dan kita diberikan nikmat-nikmat yang banyak, terutama malam hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat hujan yang mungkin menjadi hujan yang penuh berkah dan membawa manfaat bagi kita sekalian. Untuk kesempatan kali ini kembali kita akan membahas tafsir surat Yasin. Namun sebelumnya perlu ingatkan, ini malam ke-8 Muharram saking 1439 Hijriah. Diingatkan untuk bisa melakukan siam, bisa melakukan puasa, dan nantinya bisa melakukan langsung 2 hari, yaitu tanggal 9 Muharram, 9 saking bulan Surat, dan tanggal 10-nya, tanggal 9 dan tanggal 10-nya, yaitu jatuh pada hari Jumat dan hari Ahad, Jumat dan Sabtu besok. Ya, Jumat dan Sabtu besok keutamaan dari puasa 10 Muharram atau puasa Asyura. Kata Nabi SAW, yukafirus sana al-maudiyah, itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Sedangkan puasa tanggal 9 itu untuk menyelisih puasanya kaum Yahudi, di mana mereka berpuasa pada tanggal 10-nya, dan kita diperintahkan untuk tidak sama dengan mereka, sehingga Nabi SAW itu ingin melaksanakan tanggal 9 namun tidak disampaikan karena beliau telah keburu meninggal dunia. Baik, kesempatan malam hari ini kita kaji kembali surat Yasin. Pada kesempatan sebelumnya kita telah mengkaji ayat pertama, yaitu yang terdiri dari huruf muqatta'ah. Yaitu ayat pertama cuma tertulis Yasin. Sekarang kita bahas ayat 2 sampai 4. Di dalamnya nanti kita akan lihat pembahasan tambahan sifat Al-Quran, ada pembacaan Al-Quran sampai faedah dari ayat yang kita akan lihat pada pembahasan terakhir. Monggo dibaca ayat 2 sampai 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya aku salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Baik, ini Quran surat Yasin ayat 2 sampai 4. Wal Qur'anil
Hakim. Dan demi Al-Quran Al-Hakim yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini telah diberikan kepada Rasul dan Nabi. Di sini Allah katakan engkau itu bagian dari para Rasul. Moga ibu-ibu kalau bisa rapat bisa dirapatkan untuk ibu-ibu yang lainnya yang baru datang. Baik. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang diutus. Ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Nanti tentang siratal mustaqim nanti kita akan lihat pengertiannya. Baik, lihat maksud ayat. Di sini Allah bersumpah dengan Al-Quran yang muhkam, yang tidak mungkin terdapat kebatilan di dalamnya, dari depan maupun dari belakang. Terus juga Allah bersumpah akan benar dan jujurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyampai wahyu dari Allah. Beliau menempuh jalan yang lurus yang mengantarkan pada surga, bukan jalan yang menyimpang. baik, di sini disebutkan wal Qur'anil Hakim. Di sini Allah bersumpah dengan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu disebutkan Al-Hakim. Nanti akan ada maknanya disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi di sini Al-Qur'an tidak ada kebatilan di dalamnya. Juga Allah bersumpah akan benar dan jujurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyampai wahyu. Terus yang dimaksud wal Qur'anil Hakim adalah Al-Quran itu muhkam dari sisi hukumnya dan berisi penjelasan-penjelasan. kalau disebutkan dalam penjelasan Syekh Mustafa Al-Badawi dan juga disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir, wal Qur'anil Hakim itu maksudnya Al-Quran itu muhkam. Muhkam itu artinya jelas, hukumnya itu jelas dan penjelasannya itu sangat-sangat gamblang. Ya, hukumnya itu jelas dan penjelasannya itu sangat-sangat gamblang. Terus berikutnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menerangkan bahwa Al-Quran Al-Hakim yang dimaksud adalah Al-Quran itu muhkam dilihat dari susunan dan maknanya. Al-Quran itu memiliki hikmah di mana meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Al-Quran itu dari sisi susunannya sangat bagus karena yang dipakai itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu rangkaian susunan katanya itu sangat bagus. Kemudian maknanya juga sangat bagus karena bahasa Arab dari sisi setiap kosakata maknanya itu sangat luar biasa. Satu kata itu bisa bertingkat-tingkat maknanya. Contoh misalnya disebutkan Khalil itu artinya kekasih, Habib juga itu artinya kekasih. Khalil itu artinya kekasih, Habib juga artinya kekasih. Namun tingkatan Khalil itu lebih tinggi daripada tingkatan Habib. Tingkatan Khalil itu lebih tinggi daripada tingkatan Habib. Dan Nabi SAW itu disebut Khalilullah, bukan disebut Habibi, bukan disebut Habibullah. Namun tingkatannya itu adalah Khalilullah sebagaimana Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Tingkatannya lebih tinggi itu Khalil. Satu kata saja itu punya makna yang berbeda. Namun kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama. Namun kalau dari sisi kandungan maknanya lebih tinggi, lebih di atas kalimat Khalil dibandingkan Habib. Sehingga kalau dalam ucapan pujian-pujian yang lebih tepat itu dengan sanjungan Khalil untuk Nabi SAW dibandingkan dengan Habib.
Kita sering ada kalimat sanjungan Ahmad ya Habibi, ada kan? Ada. Maka yang lebih tepat di sini kalau memakai istilah Khalil dibandingkan dengan Habib. Dari susunan kalimatnya juga sangat bagus sekali. Kalimat bahasa Arab itu kadang kalimatnya itu berulang. Ya, kadang kalimatnya itu berulang. Contoh, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi, sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kalimat ini sudah berulang terus ditambah lagi dengan huruf inna. Ditambah lagi dengan kata atau istilah kita adalah kata inna di situ. Inna ini artinya sesungguhnya. Atau kita kalau dalam bahasa Indonesia artinya benar-benar. Nah, terus kalimat itu diulang lagi, ditambah dipertegas lagi. Ya, ditambah dipertegas, menunjukkan bahwasanya susunannya itu sangat bagus sekali. Artinya di sini di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ulang lagi, di balik kesulitan harus yakin itu ada kemudahan. Dan ada ulama yang memaknakan, karena dari sisi bahasa al-usri yang pertama itu artinya kesulitan, itu sama. Dalam bahasa Arab itu kalau menggunakan alif lam punya arti yang sama. Kesulitan yang pertama sama dengan kesulitan pada kalimat yang berikutnya, kesulitan yang kedua. Kemudian yusron, yusron itu artinya kemudahan. Yusron itu artinya apa? Kemudahan. Kemudahan untuk yang pertama itu berbeda dengan kemudahan yang kedua. Maka kalau kesulitan kesimpulannya cuma satu, kemudahan itu ada dua. Kesulitan itu cuma satu, kemudahan itu ada dua. Kesulitan apapun, maka di balik itu ada kemudahan yang banyak. Atau kesimpulan para ulama, kesulitan itu hanya satu, kemudahan di balik itu ada dua. Atau mereka katakan satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Jadi kemudahan itu ada dua, itu pasti lebih menang dibandingkan dengan satu kesulitan. Maka orang yang mengalami kesulitan apapun, dalam keadaan sakit berat, dalam keadaan mengalami utang berat, dalam keadaan mengalami kesedihan dalam rumah tangga, keluarga, maka yakin setelah itu nanti akan datang kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari sisi susunan dan dari sisi makna seperti itu. Terus berikutnya, adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjabarkan lebih luas. Yang dimaksud Al-Quran Al-Hakim ada 4 makna. Yaitu Al-Quran Al-Hakim ada 4 makna. Satu, Al-Quran itu hakim, di mana segala perselisihan wajib dikembalikan pada Al-Quran. Al-Quran itu hakim, karena setiap perselisihan itu wajib dikembalikan pada Al-Quran. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Jika kalian itu berselisih pada sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah dan Rasulnya, bukan kembalikan pada pemikiran masing-masing. Kalau pada pemikiran masing-masing, nantinya orang Purwosari dengan orang Panggang beda pemahamannya. Orang Sabtosari, Palian, Klayan, Tepus, Tanjung Sari beda pemahamannya masing-masing. Bisa menyesuaikan dengan pemahaman Al-Quran itu dari tiap kecamatan. Gampangannya kayak gitu. Nanti orang Gunung Kidul dengan orang Jogja nanti berbeda lagi. Yang orang Jogja nanti dengan Jawa Timur beda lagi. Maka kalau ada perselisihan apapun itu dalam urusan agama, itu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tanaza'tum, jika kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka lihat di sini Bapak Ibu-ibu, kita itu kalau perselisihan bukan dibiarkan, namun kita itu berusaha untuk disatukan dengan Al-Quran. Bukan seperti tipe kita kalau sudah berselisih nggak mau sholat bareng-bareng, nggak mau ngaji bareng-bareng, nggak mau pemikirannya itu disatukan ke pemahaman yang benar, nggak mau. Pokoknya masing-masing ngotot dengan alirannya masing-masing. Ini ikut aliran A, ini ikut aliran B.
B ini ikut aliran yang ngilan ada yang alirannya itu nggak mau sholat ada yang sholatnya cuma 3 waktu saja ya, ada yang buat zikir-zikir itu tambahan atau zikir itu gaya-gaya baru ada, nggak mau disatukan untuk satu pemahaman. Padahal nabinya itu satu, kitab sucinya juga satu, rujukannya ada. Maka segala perselisihan mari kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kecuali nanti kalau ada pemahaman yang ini kita bisa saling tolerir misalnya karena dalil-dalilnya itu sama-sama kuat atau Nabi SAW itu memberikan kelonggaran, maka monggo silahkan untuk mengikuti pendapat-pendapat yang ada atau variasi pendapat yang ada. Misalnya bacaan sholat itu bisa macam-macam. Ada yang ketika doa iftitah ada jamaah yang membaca wajhtu wajhiya lillati. Ada enggak? Ada nih. Ada yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada yang Allahumma ba'id baini. Ada yang subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Macam-macam. Satu masjid mungkin doa iftitahnya ada 4 macam. Itu enggak masalah. Ya, seperti itu tidak masalah. Namun kalau ada yang di sini kontradiksi satu dengan lainnya, ya mana yang harus dipilih karena ini bertentangan, maka inilah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, yaitu kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran itu muhkim, di mana Al-Quran itu benar-benar sempurna, jujur dan adil. Al-Quran itu sangat-sangat sempurna sekali, ajarannya juga sangat-sangat sempurna, ajarannya sangat-sangat jelas, Bapak Ibu. Gak mungkin ada kontradiksi di dalamnya. Ayat yang satu bilang seperti ini, ayat yang lain bilang seperti itu, tidak mungkin ada pertentangan. Yang mungkin merasa itu bertentangan cuma logika kita saja, karena logika kita itu pas-pasan. Contoh, Allah itu mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalian itu Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada. Di sini menunjukkan kebersamaan. Namun ayat yang lainnya Allah sebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah menetap tinggi di atas arsy-Nya. Ar-Rahman itu menetap tinggi di atas arsy-Nya. Maka antara ayat yang mengatakan Allah bersama kalian dengan Allah menetap tinggi di atas arsy-Nya tidak ada perbedaan. Itu bisa dikompromikan. Kalau bersama di sini maksudnya Allah menolong kita. Namun kalau membicarakan Allah menetap tinggi di atas sana, maka yang dimaksudkan adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah itu ada di mana-mana. Ya. Ini tidak kita pertentangkan, namun kita satukan maknanya, kita kompromikan maknanya, karena masih bisa dikompromikan. Maka Al-Quran itu mungkin sempurna sekali. Hukumnya juga sangat-sangat adil disebutkan. Penjelasannya dari Nabi SAW, beliau sampaikan dengan jujur, isinya seperti itu, tidak Nabi SAW itu buat-buat. Yang ketiga, Al-Quran itu muhkam, yaitu dalam Al-Quran tidak mungkin ada kontradiksi dan pertentangan. Al-Quran itu muhkam, yaitu dalam Al-Quran tidak mungkin ada kontradiksi atau pertentangan, karena sudah sangat-sangat jelas. Yang keempat, Al-Quran itu mengandung hikmah. Al-Quran itu banyak sekali dalamnya itu mengandung hikmah-hikmah. Kadang kisah ini hikmahnya itu apa, kisah Nabi SAW itu hikmahnya apa, hukum ini itu hikmahnya itu apa. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nur misalnya ayat 31 disuruh menundukkan pandangan. Setelah itu pada ayat 32 saking surat An-Nur disuruh wa anqiyul ayyama minkum wassolihina min ibadikum, nikahkanlah perempuan di antara kalian dengan orang-orang soleh yang laki-laki di antara kalian. Sebelumnya disebutkan menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan artinya matanya itu dijaga. Setelah itu disebutkan ya perintah untuk menikah. Oh berarti tujuan menikah itu adalah untuk menjaga pandangan. Ada hikmahnya disebutkan dalam penjelasan para ulama ayat ini maksudnya apa, kok urutannya seperti itu, ada maksudnya masing-masing. Terus kalau Al-Quran itu hakim, maka Al-Quran itu ditetapkan memiliki urutan dan keterkaitan satu dan lainnya. Semua hukum dalam Al-Quran itu adil,
dan penyampaian Al-Quran melihat keadaan, kadang dengan lemah lembut, kadang dengan keras. Dan penyampaian Al-Quran itu lihat keadaan, ada yang dengan keras seperti ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Disebutkan dalam surat At-Tahrim. Allah itu katakan, wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Waghluz alaihim, bersikaplah keras pada mereka. Di ayat ini keras, namun di dalam ayat yang lainnya ya disebutkan dengan lemah lembut. Datangi orang untuk didakwahi. Nabi Musa datangi Fir'aun, disuruh dengan nasihat lemah lembut, tidak selamanya dengan keras. Jadi ada satu waktu itu dengan keras, ada dengan lemah lembut, tidak semuanya dengan keras. Kemudian yang dimaksud Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, adalah Islam, sebagaimana tafsiran dari Ibnu Abbas. Ada juga yang memaknakannya dengan Al-Quran, sebagaimana riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Ada pula yang menafsirkannya dengan kebenaran Al-Haq, sebagaimana pendapat Mujahid. Ada yang menafsirkannya pula dengan jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dinyatakan oleh Abu Aliyah dan Al Hasan Al Basri. jadi kalau sebut Shiratal Mustaqim, ini lihat, ini pembahasan ketika Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim saat baca surat Al-Fatihah, saat membahas surat Al-Fatihah, yaitu pada ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim. Apa yang dimaksud Shiratal Mustaqim? Ada 4 makna di sini kesimpulannya. Shiratal Mustaqim itu adalah Islam itu sendiri. Islam itu adalah jalannya lurus. Islamnya yang bagaimana? Islamnya ini menyesuaikan dengan ajaran Kanjeng Nabi, sesuai dengan pemahaman para sahabat, bukan dengan pemahaman orang belakangan, bukan dengan pemahaman orang saat ini, namun disesuaikan dengan pemahaman salaf dahulu. Apa yang dimaksud salaf? Yaitu para sahabat. Karena tadi yang saya sebutkan di awal tadi, karena kalau disesuaikan dengan pemahaman masing-masing kecamatan, masing-masing kabupaten, masing-masing daerah, nanti beda-beda pemahamannya. Maka butuh sesuaikan. Islamnya itu Islam yang datang dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga makna yang kedua, Shiratal Mustaqim adalah Al-Quran. Makna yang ketiga, Shiratal Mustaqim itu adalah kebenaran. Makna yang keempat, Shiratal Mustaqim itu adalah jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau disebut Nabi itu berada di jalan Shiratal Mustaqim, oh berarti Nabi berada di jalan Islam yang benar. Dan keempat makna tadi yang disebutkan semua maknanya itu sama, kembali kepada satu makna. Terus sifat Al-Quran, Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Lum'atul I'tiqad menyatakan, Al-Quran yang mulia adalah salah satu contoh kalam Allah Ta'ala. Ia adalah kitab Allah yang jelas dan tali Allah yang kokoh, petunjuknya yang lurus. Diturunkan oleh Allah lewat Ruhul Amin atau Jibril, kemudian ditanamkan ke dalam hati Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran diturunkan dari Allah dan Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Lihat, Al-Quran yang mulia itu adalah kalam Allah. Kalau kalam Allah berarti Al-Quran itu adalah kalimat yang suci dari Allah, tidak dibuat-buat oleh Jibril, tidak dibuat-buat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu semuanya berasal dari Allah dan nantinya akan kembali pada Allah. Sehingga kalau ini wahyu, Bapak Ibu sekalian, kalau Al-Quran itu wahyu, berarti isinya tidak bisa kita ingkari, perintahnya nggak bisa kita ingkari. Oh, ada perintah aqimus sholat, kerjakanlah sholat, berarti harus manut, karena yang perintah langsung Allah, bukan yang perintah ini Nabi, bukan yang perintah itu Jibril, namun yang perintah langsung Allah. Kalau ada perintah untuk tunaikan zakat, oh berarti yang perintah juga langsung Allah. Ada perintah untuk ibu-ibu nutup aurat, berarti yang perintah langsung adalah Allah. Ini bukan buatannya Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ini buatannya Nabi Muhammad,
Nabi Muhammad buat-buat sendiri dan kita tidak perlu mengikutinya. Namun ini adalah wahyu dari Allah. Maka ini adalah perintah yang langsung datang dari Allah yang wajib kita taati. Terus Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani yang merupakan murid dari Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya Syarhus Sunnah, Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah, berasal dari Allah. Al-Quran bukanlah makhluk yang akan musnah. Al-Quran itu adalah kalamullah, kata Imam Al-Muzani juga. Berarti ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Al-Quran bukanlah makhluk, karena makhluk itu bisa musnah, Al-Quran itu tidak. Terus, karena di sini Al-Quran punya sifat yang mulia, Bapak Ibu sekalian, ada adab-adab maca Quran. Sekarang dibaca. Beberapa adab penting yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran. Nah, beberapa adab penting kalau kita itu membaca Al-Quran. Karena kitab suci kita ini bukan kitab suci sembarangan. Ini bukan koran, ini bukan majalah, ini bukan komik, ini bukan buku sekolah. Namun ini adalah kitab suci. Maka ketika membacanya ada aturan-aturannya. Disebutkan oleh Imam Nawawi ada 8. Baca. Yang pertama, hendaklah yang membaca Al-Quran berniat ikhlas, mengharapkan ridha Allah, bukan berniat ingin cari dunia atau cari pujian. Jadi yang baca Al-Quran termasuk juga mengajarkan Al-Quran, niatannya ikhlas itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cari dunia, bukan cari pujian. Termasuk juga yang ngajar Al-Quran, kalau mampu baiknya itu tidak minta bayaran dari mengajarkan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Yasin, nanti akan kita bahas di ayat ke-21, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak minta imbalan apa-apa dari ketika dia itu mengajarkan dan dia berada di atas petunjuk. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, baiknya orang yang mengajarkan Al-Quran itu tidak meminta upah. Ya, tidak meminta upah, walaupun dia itu diberi juga, dia bukan minta namun dia diberi, itu baiknya tidak menerima. Kecuali kalau dalam keadaan butuh, karena dia tidak ada pekerjaan lain, aktivitasnya cuma ngulang Quran saja, baru dia menerima. Namun kalau dia mampu, maka baiknya tidak menerima. Kalaupun tadi butuh, dia menerima saja sesuai dengan kebutuhannya. Yang lebihnya dia tidak pakai. Ini dijadikan dalil oleh para ulama seperti itu. Dan para ulama itu jelaskan ini lebih menjaga keikhlasan dan ini lebih membuat orang itu menyampaikan apa adanya. Tidak neko-neko, tidak menurut apa kata jamaah. Ya, kalau ini jamaahnya itu bayarannya besar, nanti dia ngomongnya itu bagus sekali. Namun kalau jamaahnya bayarannya sedikit, maka dia juga bahasanya juga biasa-biasa saja. Kalau bayarannya dia tahu bagus, nanti jadi orator, wah sampaikan nanti sambil nangis-nangis. Atau kalau dia biasanya ngelawak, berarti buat orang itu tertawa. Namun kalau tidak ada amplop, tidak ada bayaran, tarifnya itu nggak pas, sampaikan apa adanya. Akhirnya nanti tidak ikhlas lagi ketika menyampaikan, karena nurut apa mau jamaah, nurut apa mau audiens, nurut apa yang mau pemirsa senangnya nangis-nangis, oh berarti dia sampaikan materi nangis. Ya, pemirsa atau jamaah itu senangnya tertawa, oh berarti dia guyon terus dari awal sampai akhir. Ya. Maka dari ayat ini juga berarti baiknya kalau ngisi itu nggak pasang tarif. Wah, aku kalau ngisi nanti dikasih tarif ya, dikasih amplop isinya 20 juta. Alhamdulillah. Isinya biro 20 juta. Kalau nggak 20 juta nggak mau. Ya, itu untuk uang pribadi lagi. Ya, untuk pribadinya toh ini. Padahal ngomongnya bursa aja, itu pun telat. Ya. Ngomongnya sajam, itu pun telat. Tarifnya tinggi. Maka ayat ini surat Yasin ayat 21 itu jadi ingatan bagi orang-orang yang berdakwah baiknya tidak menerima amplop. Ya, baiknya tidak menerima amplop. Dakwah itu bukan cari dunia, bukan cari bayaran, bukan lihat tarif. Ya, namun dakwah itu ikhlas, ingin orang lain itu jadi baik, tidak minta bayaran pada orang lain. Terus yang kedua, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih.
Bau mulut tersebut bisa dibersihkan dengan siwak atau bahan semisalnya. Mulut dalam keadaan bersih, nggak bau bawang, nggak bau pete, nggak bau rokok, nggak bau jengkol, nggak bau macam-macam. Dibuat dalam keadaan bersih lebih bagus. Tadi yang saya sebutkan bahan-bahan seperti itu, dihindari bau mulut ini ketika lagi baca Quran, karena yang dibaca itu ayat-ayat suci. Habis makan bawang, ya dibersihkan dulu mulutnya, baru baca Al-Quran. Kalau habis merokok gimana langsung baca Quran? Pantas nggak? Pantas atau tidak, Bapak? Oh, biasanya prakteknya langsung kok. Langsung baru narik, langsung pegang Al-Quran. Mana Al-Qurannya ini? Ya, langsung dibaca dalam keadaan seperti itu. Kok jujur aja toh? Bareng rokok yasinan. Pas. Mulut dalam keadaan dibuat bersih. Malaikat lebih suka untuk nyatat kebaikan tadi. Juga ketika itu keadaan kita kalau keadaan mulut bersih, agak enak sekali ketika membaca Al-Quran. Mau lama-lama pun enak. Ya, jadi dibuat mulut dalam keadaan apa? Bersih, tidak bau mulut tadi, bau mulutnya dihilangkan. Yang ketiga, Disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Namun jika membacanya dalam keadaan berhadas, dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. kalau mau baca Al-Quran, baca kok disunahkan dalam keadaan bersuci. Namun kalau dalam keadaan berhadas masih bisa baca. Ingat, kita bahas membaca, bukan menyentuh. Lihat catatan di bawahnya. Ini berkaitan dengan masalah membaca. Namun untuk menyentuh Al-Quran dipersyaratkan harus suci. Lihat hadisnya. Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menulis surat untuk penduduk Yaman yang isinya, tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. La yamussul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh. Niki nyentuh loh ini. Nyentuh ini pakai kulit, langsung saya nyentuh Al-Quran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kalau tidak menyentuh, ini ada kain di bawahnya Al-Quran. Saya nyentuh pakai kain, itu tidak menyentuh namanya. Yang kita bahas tadi itu apa? Menyentuh. Menyentuh berarti dijemur langsung. Gak pakai alas, gak pakai kain, gak pakai sarung tangan. Itu namanya menyentuh. Menyentuh langsung gak boleh. Syaratnya kalau nyentuh langsung apa? Wajib dalam keadaan apa? Suci. Kalau berkentut, wudu dulu baru menyentuh Al-Quran. Kalau dalam keadaan habis buang hajat, wudu dulu baru menyentuh Al-Quran. Menyentuhnya disyaratkan untuk suci. Menyentuhnya disyaratkan untuk suci. Mau bawa Al-Quran juga, ini mau dipindahkan ke tempat lain, maka juga harus suci karena ini menyentuh. Paham ya? Ini menyentuh dipersyaratkan seperti itu. Ini sudah jadi pendapat dari Nabi SAW sampai pendapat para sahabat. La yamussul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Sekarang berarti kalau orang dalam keadaan berhadas apa solusinya? Pakai kain. Kalau mau pindahkan nanti menyentuhnya, termasuk juga ibu-ibu yang mengalami haid, datang bulan lagi batal, mau membaca Al-Quran, dia menyentuh dengan menggunakan sarung tangan atau kain. Tidak menyentuh langsung. Kalau menyentuh langsung dipersyaratkan tadi harus suci. Sedangkan dalam keadaan haid, datang bulan. Kemudian ada solusi yang kedua, tidak pakai mushaf Al-Quran yang bahasa Arab, namun pakai Al-Quran terjemahan. Kalau pakai Al-Quran terjemahan, ini tidak disebut mushaf, maka boleh menyentuh langsung, tidak dipersyaratkan harus bersuci. Sekarang yang keempat, mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama sangat menganjurkan membaca Al-Quran di masjid. Masjid adalah tempat yang bersih dan dimuliakan. Juga ketika itu dapat meraih fadilah iktikaf.
Al-Quran itu baiknya dibaca di tempat yang bersih, bukan di tempat yang kotor, bukan di tempat yang sini orang-orang pada merokok, bukan di tempat-tempat maksiat, bukan di bar, bukan di kafe. Namun dibaca di tempat-tempat yang bersih. Dilihat yang paling bagus itu adalah masjid. Yang paling bagus tempat untuk kita baca Al-Quran adalah masjid. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran, karena arah ini yang paling bagus dibandingkan dengan menghadap ke tempat lainnya. Yang keenam, memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awud. Bacaan ta'awud menurut jumhur mayoritas ulama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca ta'awud ini dihukumi sunnah, bukan wajib. yaitu baca sebelum mulai baca Al-Quran, baca ta'awudz. Memulai dari awal atau tengah itu baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang lebih lengkap lagi, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Super lengkap lagi, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Ini yang super lengkap. Namun yang tadi paling sering yang kita baca ta'awudz itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ketujuh, membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surah selain surah Bara'ah, surat At-Taubah. kalau memulai dari awal surat setelah ta'awudz baca Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat apa? At-Taubah. Kalau At-Taubah itu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena yang dibicarakan dalam surat At-Taubah itu adalah orang-orang munafik. Orang munafik tidak perlu dipuji sejak awal surat, jadi tidak dimulai dengan Bismillah, namun langsung saja dengan ta'awudz masuk pada ayat. Terus, hendaknya ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadabbur atau merenungkan setiap ayat yang dibaca. kalau baca Al-Quran khusyuk, kalau bisa itu bisa direnungkan, baca artinya, pakai Al-Quran terjemahan biar paham. Lebih lengkap lagi baca tafsiran para ulama, lebih lengkap lagi direnungkan secara mendalam, lebih lengkap lagi sampai diamalkan. Namun diamalkan ini bisa diperoleh kalau kita itu membaca kitab-kitab tafsir saking para ulama. Pembahasan terakhir faedah ayat. Al-Quran benar-benar adalah suatu mukjizat dari Allah yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Karenanya setelah disebut huruf muqatta'ah seperti Yasin, pada umumnya membicarakan tentang Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat. Buktinya wong Arab punya bahasa Arab, ada kata Yasin, mereka saja nggak paham, mereka nggak bisa buat. Ini menunjukkan Al-Quran itu mukjizat. Ini huruf-huruf mereka pun nggak paham. Dan rata-rata kalau disebutkan huruf muqatta'ah yang terputus-putus kemarin seperti Yasin, terus alif, lam, mim, shad, qaf, nun, rata-rata setelah itu membicarakan tentang Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran benar-benar mulia karena Allah bersumpah dengannya. Al-Quran digunakan sumpah oleh Allah, menunjukkan Al-Quran itu mulia. Yang ketiga, Al-Quran punya sifat Al-Hakim, yaitu Al-Quran itu hakim, muhkim, muhkam, dan penuh hikmah. Al-Quran itu hakim, muhkim, muhkam, dan penuh hikmah. Seperti 4 sifat tadi yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW benar-benar mendapatkan wahyu karena Allah bersumpah pula dengan beliau dalam ayat ketiga dari surah Yasin. dari ayat ketiga ini Allah juga bersumpah dengan nama Nabi Muhammad SAW atau bersumpah dengan beliau, menunjukkan beliau adalah Nabi yang mulia. Yang kelima, siapa yang mengingkari kenabian Muhammad SAW, ia kafir berdasarkan kata ijma ulama. siapa yang mengingkari kenabian Muhammad SAW ia kafir berdasarkan kata ijma para ulama, itu kata sepakat para ulama. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW adalah di antara Rasul yang diutus dan ada pula Rasul lainnya sebelum beliau.
Nabi SAW Nabi yang terakhir, beliau di antara para rasul dan ada rasul-rasul sebelum beliau. Terus yang ketujuh, ajaran Nabi Muhammad SAW itulah Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus. Ajaran Nabi SAW itulah Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus. Toib, itu yang kita bahas dari surat Yasin ayat kedua sampai keempat. Monggo jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada pertanyaan, monggo bisa Yang siap-siap. saya tanyakan Ustaz tentang peringatan keras kepada manusia ataupun kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah surat At-Taubah ayat 84. Di situ Allah menganjurkan atau memperingatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak mensolatkan ataupun berdoa di atas kuburnya bagi orang yang mati dalam keadaan munafik. Yang ingin saya tanyakan adalah, seandainya anaknya itu sebagai seorang muslim sedangkan orang tuanya adalah orang munafik, apakah doa anaknya ini akan diterima ataupun sholatnya diperbolehkan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam hadis yang pertama, apakah doanya anak yang Mendapatkan hidayah bagi seorang muslim itu diterima ataupun Saya apabila sudah sering jelaskan itu kan. Itu kayaknya di apa geser kemana gitu. Coba satukan sound system biar nggak bunyi terus ini. ya, sedangkan yang kedua, andai kata seseorang menghormati anaknya. bagi seorang muslim, apakah boleh disolatkan? Kalau Misalkan A itu adalah teman daripada anaknya yang sebagai seorang muslim, apakah juga menghormati anaknya kemudian mensolatkan bapaknya itu diperbolehkan karena bapaknya adalah sebagai seorang muslim? baik. Terima kasih. Sekarang apa kesimpulannya sampai dihukumi munafik? Ya tentu saja meninggalkan perintah Allah terutama sholat. Baik. Kalau orang seperti itu dan secara lahiriah dia ngaku muslim atau tidak? Apa tuh? Apa? Secara lahiriah dia ngaku muslim enggak? Ngaku Islam. Ngaku Islam. Sudah itu secara lahiriah saja. Jadi kan nggak mau sholatkan itu urusan jenengan, tapi ada yang sholatkan. Tapi ada yang nyolatkan. Dia karena dia nyolatkan kita karena tahu keadaannya seperti ini. Dia itu pemabuk, dia itu peminum, dia itu terus selingkuh, dia itu sering meninggalkan sholat. Kita ada nyolatkan nggak masalah. Tapi yang lainnya tetap menyolatkan. Ini yang sudah saya jelaskan seperti ini. Baik. Sebelum ke pertanyaan berikut, ini ada pengumuman dulu. Tadi belum diumumkan ya. Jumat Pahing besok Jumat khutbah Jumat di Masjid Jenderal Sudirman Panggang. Kemudian baca Jumatan kajian keliling Giri Bungu di Masjid Amal Mulia Pejaten. Mohon jemaah juru kuda dan Pejaten itu bisa turut hadir. Kemudian yang ketiga kajian Jumat sore untuk muslimah di Masjid Jami Al-Adha Darussolihin. Seperti biasa jam 5 sampai maghrib, membahas di wanita, melanjutkan permasalahan nikah. Yang keempat, kajian malam Sabtu tetap ada insyaallah di Masjid Al-Azhar Karangrecek pada misa sampai jam 9 malam, membahas sirah nabawiyah tema Nabi SAW pengembala kambing. Yang kelima, kajian remaja putri DS tetap ada seperti biasa. Kemudian yang keenam, kajian ibu-ibu sepuh untuk besok diganti dengan nonton bareng film bagus lah, nanti saya akan jelaskan kan. Film yang lagi hit saat ini. Kemudian yang selanjutnya kajian apa lagi untuk bapak-bapak dan remaja putra membahas kitab Bulughul Maram, kita pada seperti biasa pada subuh sampai jam 6 pagi. Yang berikutnya lagi kajian rutin Ahad Waqi di Balai Desa Tepus, Kecamatan Tepus, jam setengah 7 sampai jam 8 pagi. Kemudian di hari Ahad yang sama juga kajian rutin Banyumenang Srunggo Bigbal Sumber jam 10 sampai jam 11 di Masjid Pakura. Masjid apa? Pak sudah. Banyumenang Nurul Iman, Masjid Nurul Iman Banyumenang di Masjid Pakura.
Kemudian kajian sore untuk ibu-ibu muda tetap ada seperti biasa, sore untuk bapak dan remaja putra juga tetap ada seperti biasa. Lalu kajian malam Senin Kliwon pada maghrib sampai isya untuk jamaah Krambil Sawit, yaitu ilmu cekel dan semot bertempat di Masjid Abu Musa Nyemo, Abu Musa Al-Asy'ari Nyemo. Kemudian kajian malam Senin Kliwon jam 8 malam sampai jam 9 di Masjid As-Safuddin Krambil. Mohon jamaah saking RT 6 Bulu juga turut hadir. Ada info tambahan, diingatkan untuk berpuasa tadi hari apa? Jumat dan Sabtu, yaitu pada 9 Muharram dan 10 Muharram. Disediakan buka puasa di pesantren Darus Sholihin gratis. Kemudian diadakan nonton bareng film yang lagi hits, yaitu film G30 SPKI. Nanti insya Allah akan diundang, dan ini masih konfirmasi ya, insya Allah akan dihadiri oleh Dandim 0730 Bapak Taufik Hanif Pak Hanif dan Wakil Bupati Gunung Kidul Pak Imawan Mahyudi. Bila lapangan pesantren Darus Sholihin Warak di Sekar Panggang diharapkan hadir jam maghrib jam 6. Kalau yang puasa disediakan juga puasa tadi, karena hari malam minggu itu bertepatan dengan 10 Asyura. Nanti akan selama nonton bareng tadi di sela-sela, misalnya 1 jam, itu nanti ada door prize. Door prize puncaknya itu adalah hadiah utama kulkas. Ya, hadiah utamanya kulkas. Ukurannya bagaimana besok hadir saja. Kalian ingin dapat besok bawakan mobil pick up sekalian. Kemudian ada lagi final turnamen voli Darus Sholihin diadakan malam Sabtu 29 September 2017 jam 8 malam. Kemudian keadaan apapun meskipun hujan ataupun mendung, tetap ada kajian malam Kamis di Darus Sholihin insya Allah. Moga Allah beri kelancaran karena sudah ada fasilitas atap yang super istimewa. Baik, yang tadi pemutaran film silakan hadir. Namun untuk yang jauh-jauh itu biasanya sudah ada di kecamatannya masing-masing. Ya, silakan nanti dilihat di tempatnya masing-masing. Namun kalau belum ada bisa hadir di sini. Namun kalau ibu-ibu mohon bisa beserta dengan suaminya, karena nanti perkiraan pemutaran film selesai jam 11 malam. Hadiahnya berarti jam 11 malam. Baik, ada pertanyaan lagi ibu? Ada baik untuk ibu? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Ya. di zaman sekarang ini sepertinya sudah menjadi tren ataupun budaya bahwa orang tua kita itu mengasuh cucu-cucunya bahkan dari usia bayi sampai dengan lulus SMP. Di luar sana, jadi di luar ibu di sini ya, kita melihat begitu susah payahnya gendong cucu-cucunya, sementara orang tuanya darinya bekerja di luar negeri, di luar kota, ataupun di lingkungan sekitar, sehingga di usia yang harusnya kita siap untuk mencari pahala sampai mati, harus kita ngomong cucu-cucu itu. Pertanyaan saya begini Pak Ustaz, adakah hadis yang membahas masalah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kasus banyaknya anak terlantar di Gunung Kidul. Karena orang tua pergi jadi TKW, pergi ke luar negeri, pergi ke luar kota, jadi wanita karir, akhirnya anak-anaknya diterlantarkan nitip pada simbah. Ya, butuhnya nitip pada simbah. Simbahnya nanti yang ngasuh. Yang pertama, dari sisi pendidikan dari orang tua itu hukumnya wajib. Jadi wajib orang tua itu memberikan pendidikan pada anak. Nabi SAW itu mengajarkan pada orang tua ketika anak itu sudah usia 7 tahun, maka suruhlah dia itu sholat.
Jika usia 10 tahun tidak mau sholat, apa yang dilakukan? Pukullah anak tersebut. Artinya bapak ibu-ibu diperintahkan sini orang tua untuk didik anaknya langsung. Pendidikan itu bukan diserahkan kepada sekolah, pendidikan yang utama itu bukan diserahkan kepada taman-taman pembelajaran Al-Quran, namun yang jadi pelajaran pokok itu diberikan oleh orang tuanya langsung. Orang tua yang didik langsung, dan ini lebih bermanfaat daripada orang lain. Kemudian yang kedua, di sana orang tua itu punya kewajiban seperti itu, bapak ibu-ibu. Orang tua juga yang lebih perhatian kepada anak dibandingkan dengan simbahnya. Kadang simbah itu banyak kasihan, sehingga kalau untuk mukul tadi, simbah gak mau. Ya, eman-eman, takut butuhnya nangis, takut butuhnya seperti ini, terus banyak pertimbangan. Namun kalau orang tua bisa bersikap keras, makanya kelemahannya di situ. Di samping itu juga, ini dampaknya untuk orang tua itu sendiri. Orang tua seperti ini dengan anaknya seperti itu, malah sebagian anak yang ditinggalkan orang tuanya jauh itu biasanya jadi anak yang nakal karena tidak mendapatkan perhatian orang tua secara langsung. Jadi saya sarankan ini tidak banyak diberikan kepada simbah untuk masalah pendidikan. Namun kalau simbahnya mau bantu sekali-sekali boleh, namun bukan berarti semuanya diserahkan kepada simbah untuk mengurus putunya langsung. Ada lagi ibu? Ada lagi ibu? Kepada Mike. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung tanya pada Bapak Ustadz. Pertanyaan saya, dikarenakan ini sudah budaya dan pelajaran dulu yang kita laksanakan, semisal kita berdoa dan mendoakan baik orang tua ataupun orang lain, ada niatan dengan berdoa, misalnya berdoa membaca Al-Fatihah, itu ada yang niat ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Berarti kirim Al-Fatihah pada Nabi. Terus ada yang doa summa ila hadratin ihwaninal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i sholihin washabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jamil kharabin Musa Abdul Qadir Zaidan Al-Fatihah. Itu doa atau pelajaran yang sudah kita pelajari itu ataukah benar atau tidak, kami mohon solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina Muhammad, ila hadratin nabiyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Ila anbiya Al-Fatihah. Ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah. Ila siapa-siapa lagi seterusnya. Seperti ini tidak ada tuntunan. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan pada para sahabat tidak pernah mengajarkan pada para tabi'in. Para ulama mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga tidak mengajarkannya. Di samping itu yang kedua, kalau menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i, kirim bacaan Al-Quran kepada yang telah meninggal dunia itu tidak nyampe. Kirim bacaan Al-Quran kepada yang telah meninggal dunia tidak nyampe. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu cuma mendapatkan apa yang dia usahakan. Berarti amalan yang bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia cuma terbatas. Kalau tidak ada dalilnya maka tidak bisa nyampe. Dan tidak ada dalil yang menyebutkan bacaan Al-Quran untuk orang mati itu nyampe pada orang mati. Termasuk juga bacaan Al-Fatihah tadi kepada ila hadrati Muhammad, ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani dan seterusnya tidak ada. Jadi tidak ada seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi Bapak? Baik. Ibu ada Bapak?
Adik ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, mengenai sholat. Saya pernah baca ketika sholat itu rambutnya tidak boleh menghalangi ketika sujud. Rambut tidak boleh menghalangi dahinya jidatnya. Ya, Harus sujud langsung. kadang-kadang ketika sujud tangan sampai ngilake rambut. Itu apakah ada dasarnya? Sudah panjang untuk di dahinya terus harus di. Ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tepat dalam masalah ini memang Nabi SAW itu memerintahkan kalau sujud itu harus menempel 7 anggota tubuh. Perhatikan 7 anggota tubuh. Yang pertama dahi, kalian hidung. Yang kedua dan ketiga telapak tangan dua-duanya. Yang 4 dan 5 kedua lutut kanan dan kiri. Yang 6 dan 7 kedua ujung kaki. Ujung kaki yang dimaksudkan bagian dalamnya nanti ditekuk gini, namun tidak semua jari. Ada yang pernah sujud kemudian ujung kakinya jarinya itu terlipat semuanya? Enggak kan? Enggak, cukup sebagian saja. Yang penting ada bagian dalamnya yang nempel. Itu. Ada peraturan dalam mazhab Syafi'i disebutkan kalau untuk dahi ini tidak boleh ada bagian yang menutupi dahi. Harus dahinya itu menempel langsung ke tanah ketika sujud atau ke tempat sujud. Sehingga nggak boleh betisnya gini, nggak boleh. Ini ketutup. Ya, nggak boleh juga ada rambut yang jatuh, nggak boleh. Nggak boleh juga ada kain yang menutupi lagi yang lainnya, tidak boleh. Namun hal ini diselisih oleh pendapat ulama mazhab yang lainnya. Ini cuma pendapat dalam mazhab Syafi'i saja. Pendapat yang paling tepat, Nabi SAW pernah sujud itu ketika itu beliau saat hujan seperti ini, beliau sujud di atas lumpur. Nabi SAW sujud di atas lumpur, dan lumpur itu pasti di sini nempel sesuatu. Ya, di sini nempel sesuatu. Dan Nabi SAW tidak hilangkan, nggak diusap sampai hilang baru beliau itu sujud, enggak. Beliau sujud dengan keadaan langsung sujud di atas lumpur. Nah, ini jadi dalil masih bolehnya bagian dari tadi ketika sujud tertutup dengan sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, yang pertama apabila Al-Quran kita sudah halamannya sudah tidak lengkap dan kita ingin ganti Al-Quran, perlakuan apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran yang lama. Kemudian yang kedua, apabila belum bisa membaca huruf Al-Quran, apakah boleh membaca terjemahan yang salinan dengan bahasa dengan Latin itu apakah ada? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua Bu, untuk yang tidak bisa baca Al-Quran, saran saya itu untuk belajar membaca. Kalau masih muda, baiknya itu belajar membaca. Kenapa demikian? Kalau tadi Ibu tanyakan, kalau kita pakai transliterasi yang pakai tulisan Latin, itu nanti bacaannya tidak sempurna. Nggak tahu kolkolahnya nanti ada di mana, dengungnya itu ada di mana. Karena dia cuma tulis apa adanya, ya. Mim ba'di, nanti dia nggak temukan nanti mim ba'di itu dengung apa enggak, dia perlu tahan atau tidak, kapan itu izharnya tidak kelihatan. Ya, sehingga saran saya belajar lagi Al-Quran. Ya, banyak kalau di sini di pesantren ibu-ibu sekalian, banyak yang sepuh yang itu baru belajar dari Iqra padahal sudah usia 60 tahun. Kalau di pesantren dari Solihin itu sampai bisa baca Al-Quran, namun dia belajar sampai mungkin 2 tahun atau 3 tahun di sini, belajar setiap malam Senin kalau untuk bawa bapak. Ya, itu ada yang sudah sampai selesai sampai Al-Quran itu sudah bisa. Artinya yang sepuh pun itu masih bisa belajar. Belajarnya pelan-pelan. 1 minggu sekali sudah jadi waktu yang bagus. Yang penting mau belajar serius nanti insya Allah akan dimudahkan. Ya.
Jadi saran saya tidak seperti itu. Kemudian tadi yang pertama tadi apa? Nah, kalau ini perlakuannya untuk mushaf-mushaf yang pernah ada di masa para sahabat dahulu, karena dulu itu mushaf itu ada macam-macam versinya. Maka untuk mushaf-mushaf yang tidak dipakai, karena cuma dipilih mushaf Utsman saja, mushaf-mushaf yang tidak dipakai ketika itu dibakar. Dan ini lebih aman daripada kertasnya itu dikumpulkan kemudian ditumpuk gitu debu atau dilowak gitu misalnya, ini malah menggunakan. Kalau dibakar langsung musnah, ya. Kalau dibakar langsung musnah. Nah ini kalau punya lembaran-lembaran seperti itu, baiknya sebutkan. Namun kalau masih bisa dikemas, masih bisa dijilid ulang itu lebih bagus sehingga bisa dipakai dan jadi aman dari. Ada lagi yang lain? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan tentang bulan Muharram. Di dusun ada pernikahan menyelisih bulan Muharram. Yang saya tanyakan apakah ada bulan ketentuan yang untuk pernikahan. Kedua, di bulan Muharram sunnah apa yang harus dijalani? Satu lagi Pak Ustaz. Ya, boleh Pak. Di bulan Muharram semua orang supaya muhasabah atau introspeksi diri. Apakah introspeksi diri apakah di bulan Muharram aja? Begitu aja. Terima kasih. Introspeksi diri setiap waktu, setiap saat, setiap hari, tidak hanya di bulan Muharram. Kalau khususkan bulan ini sebagai bulan introspeksi diri, tidaklah tepat. Karena setiap waktu harus dilakukan introspeksi atau muhasabah diri. Kemudian tadi yang pertama, boleh atau tidak lakukan manten pada bulan Surah, bulan Muharram, karena menganggap bulan Surah itu berdasarkan perhitungan itu hari sial, penuh musibah, nggak boleh lakukan hajatan-hajatan, nggak boleh nyumbang, nggak boleh mengadakan manten dan seterusnya, nggak boleh pindah rumah, nggak boleh bangun rumah atau pindah rumah, bangun rumah juga nggak boleh. Ya, hajatan-hajatan apapun nggak boleh di bulan ini. Ini keyakinan yang tidak tepat. Karena dalam Islam keyakinan seperti ini namanya takoyur, beranggapan sial. Dan beranggapan sial itu masuk syirik. Karena Nabi SAW inatiyarota syirkun. Sesungguhnya beranggapan sial itu adalah kesyirikan. Terus di bulan Surah ini terus amalannya apa? Bulan ini bulan mulia. Paling bagus itu puasa. Tadi yang sudah kita sebutkan, puasa 9 dan 10 Muharram untuk menghapuskan dosa setahun yang lalu. Baik, saya bahas dari kita satunya. Ada lagi kan? Bagaimana? Coba ada yang baca itu bagaimana baca? Tulisannya itu pas juga ada. Apalagi saya. Coba baca. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah solusinya saya sebagai ketua bohong sama anggota? Setelah haji saya takut sudah terlanjur bohong. Kami pinjam uang di kantor desa yang bunganya sangat ringan. Tapi Di kantor desa bunganya sangat ringan. Oh, berarti ribanya sangat ringan. Tapi saya memungut potongan saat pinjaman cair. Padahal aturan tidak ada potongan. Nah, berarti ngapusin ya ini? Ngapusin. Terus Saya juga berarti wis riba nambah ngapusin. Terus Saya juga meminta anggota di Kuadrat. saat angsur lebih dari yang ditentukan. oh misalnya angsurannya 100.000, dia minta 110 gitu kan? Baik, terus Saat ada IPTW kembalian dari desa, saat rutin pipil saya bagikan. apanya coba? Saat ada IPTW kembalian dari desa,
saat rutin pipil saya bagikan. Oh ya, terus. Tapi saya untung yang tiap angsur lebih dari target itu. Nah, kalau ada kembalian dia kembalikan, namun kalau setiap angsuran dia minta lebih, ya kan? Misalnya 100.000, dia minta 110, gitu ya. Baik, terus. Terima kasih. Jadi dosanya di sini dia sebagai ketua yang pertama menempuh jalan riba. Dosa riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan seperti menzinai ibu kandung sendiri. Kemudian yang kedua, dia makan uang yang haram karena menipu anggota. Nipunya apa tadi? Ngapusi tadi ketika angsurannya tidak segitu, dia naikkan sehingga didapat uang ini. Saran saya tobat. Yang kedua, kembalikan uang yang tadi sudah dia tarik, karena ini semua uang haram. Kembalikan pada anggota-anggotanya tadi. Kalau setiap nariknya dia untuk 10.000, anggotanya ada berapa? Anggotanya ada 100, 10.000 kali 100. Sudah berapa kali tarikan dia lakukan? Kembalikan semua. Ya, kembalikan semua. Kalau itu dia bohongnya 10 juta, berarti 10 juta itu dia harus kembalikan. 100 juta, berarti 100 juta itu harus dikembalikan. Kalau tidak, jadi uang yang haram, harta yang haram untuk dirinya. Kata Nabi SAW, daging apa saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, mereka lebih pantas untuknya. Ya, maka banyak-banyak bertobat untuk hal itu. Bagaimana jika ada sebuah kotak itu dibuka untuk ramalan selama 1 tahun? Ya, ini masuk syirik atau tidak? Kalau percaya maka itu masuk syirik, tidak boleh dipercayai. Apabila sudah terlanjur mempunyai utang di salah satu bank konvensional dengan jangka waktu tertentu dengan cara sistem angsuran potong gaji setiap bulan. Oh, ini pegawai-pegawai berarti. Jika untuk lunasi hutang tersebut belum sanggup dan belum ada uangnya, siapa suruh hutang? Mohon solusinya Ustaz, bagaimana cara menyelesaikan perkara seperti ini agar tidak lagi terjerumus dalam dosa riba. Ya, namanya utang dan riba, apalagi di sini harus dihilangkan segera mungkin. Tidak boleh nunda-nunda. Kalau bisa segera lunas lebih bagus, besok lunas lebih bagus. Caranya gimana? Kalau punya utang 1 miliar, ya, utang 1 miliar, terus punya aset ada 2 miliar, asetnya tadi dijual. Ya, dijual untuk lunasi utang riba. Karena kalau saya bilang di sini nunggu dicicil terus, nggak akan pernah selesai. Ya, dia nanti malah ingin ini sudah selesai utang, ya alhamdulillah selesai, ingin nambah utang lagi, ingin ya SK-nya disekolahkan lagi, ya toh, ingin SK-nya disekolahkan lagi, nggak akan pernah puas. Maka solusinya tadi, kalau punya aset, asetnya dijual. Kalau itu ada rumah, rumahnya itu dari riba, berarti rumahnya itu dijual. Kalau punya rumah joglo, joglonya juga dulu belinya dari riba, berarti rumah joglonya tadi dijual. Kalau punya sapi, sapinya dari utang riba, sapinya juga dijual. Punya truk, truknya dari utang riba, berarti truknya juga dijual. Punya mobil, mobilnya dari utang riba, dijual semuanya. Enggak, ya sudah, alhamdulillah. Utang ribanya itu lunas. Karena riba itu mesti diselesaikan segera mungkin, nggak ditunda-tunda daripada keburu mati. Ya, daripada keburu mati. Insya Allah nanti ada buku tentang masalah ini dan solusi untuk utang riba. Nanti sekitar bulan Oktober nanti akan terbit. Ya, saya nulis sendiri sekitar 400 halaman. Situ ada solusinya. Namun saya mau jual mahal, biar utang-utangnya lunas cepat juga. Saya mau jual mahal sekalian. Apabila menyimpan uang di bank ada bunganya, apakah bunga bank itu riba? Bunga bank itu riba. Bunga itu istilah cantiknya, namun istilah cantik ini cuma dikelabui. Jadinya itu yang makan bunga itu berarti makan riba. Bunganya tidak boleh dimanfaatkan. Bagaimana dengan saya ambil tabungan, bunganya harus dikemanakan? Bunganya disalurkan untuk kepentingan sosial. Di sini kalau di pesantren Darus Solihin biasanya nampung dana riba untuk bangun jalan, untuk bangun lapangan voli, untuk bangun toilet, tempat-tempat fasilitas umum dimanfaatkan untuk orang banyak. Monggo jika mau disalurkan silahkan. Kita siap nampung uang riba untuk kepentingan
umum. Yang punya utang riba mau cepat lunas juga silakan salurkan sini juga. Ya, silakan salurkan di sini kalau ada riba-ribanya. Namun utangnya mudah-mudahan cepat yo. Amin. Ada lagi nggak ada ya? Cukup? Oke, nanti diingatkan malam minggu di pesantren. Silahkan hadir, ada hadiah kulkas nih untuk peserta yang hadir nonton film B30S TKI dengan Koramil, dengan Dandim ya yang ada di Gunung Kidul dan Mustika yang ada di Kecamatan Panggang dan Purwosari, serta dihadiri juga oleh Okam Panggang dan Purwosari. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Hati-hati ketika perjalanan jalan licin, mungkin selamat sampai di tempat tujuan. Yaitu subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.